Pemeriksaan kejiwaan untuk forensik itu sebetulnya ada dua macam ya Mbak ya. Yang pertama itu untuk pemeriksaan visum et repertum et psychiatricum, itu ranahnya psikiater. Jadi untuk melihat secara umum apakah seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak, ya sehat atau tidak jiwanya. Nah, sementara kalau di dalam konteks pemeriksaan kejiwaan di sini adalah pemeriksaan psikologi forensik, itu yang dilihat adalah pada aspek perilakunya. Jadi pada orang yang sehat atau yang tidak sehat itu kan perlu untuk dipelajari bagaimana sebetulnya dinamika psikologisnya hingga terjadi satu peristiwa kejahatan yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Itu ya Mbak ya, jadi ada dua macam. Nah saya hanya punya kapasitas untuk menjawab yang tes kejiwaan dalam konteks psikologi forensik. Kalau ditanya mengenai tahapan, kita kembali pada standarisasi tes, gitu ya, standarisasi pemeriksaan. Ada 4 pilar di dalam proses pemeriksaan psikologi forensik, yaitu pemeriksaan tentang dinamika psikologis terkait dengan kejahatan tertentu, gitu ya. Nah itu tahapannya adalah menggunakan 4 pilar. 4 pilar pengukuran atau 4 pilar assessment. Yang pertama kita menggunakan teknik-teknik wawancara. Jadi di dalam wawancara itu tidak hanya wawancara klinis untuk mengetahui kondisi ada gangguan atau tidak ada gangguan, tetapi kita juga ada wawancara investigasi berbasis psikologi. Nah, wawancara investigasi ini biasanya kita kemudian mencari kemungkinan motif, kemungkinan latar belakang ya dari peristiwa sehingga ada satu tindakan tertentu, dalam hal ini konteksnya adalah kejahatan pembunuhan dengan mutilasi gitu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama untuk kejahatan apapun. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan observasi yang terstruktur. Itu dilakukan di setiap pertemuan kita, baik pada saat kita melakukan wawancara maupun pada saat kita melakukan rangkaian tes psikologi. Nah, yang ketiga tahapnya adalah melaksanakan tes psikologi yang biasanya yang kita pergunakan itu multi tools gitu ya. Jadi ada tes untuk melihat sejauh mana sebetulnya kemampuan kognitif dan kapasitas kognitif serta keberfungsian dari aspek kognitifnya, kemandirian kognitifnya ditambah dengan juga kepribadian secara menyeluruh. Itu kita akan lihat emosinya seperti apa, tipologi kepribadiannya seperti apa, sehingga dari rangkaian baterai tes psikologi itu ditambah dengan hasil wawancara dan hasil observasi, serta ditambah lagi yang disebut sebagai data kolateral. Nah, data kolateral ini kita bisa meminta data-data sekunder yang ada. Misalnya kalau sudah ada visum, kita bisa bertanya tentang visum gitu ya, atau kita bertanya dari pihak-pihak lain yang signifikan terkait dengan tersangka ini. Jadi dia mengenal tersangka itu. Nah, dari situlah kemudian kita integrasikan hasil dari 4 pilar proses assessment itu tadi, diintegrasikan untuk kita dapatkan sebuah analisis mengenai perilaku dari orang yang kita periksa. Nah, kalau yang kita periksa ini adalah tersangka pelaku kejahatan tertentu, yang perlu kita lihat adalah yang pertama, secara umum yang bersangkutan ini memiliki kompetensi nggak sih untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan, gitu ya. Nah, ini kan jelas harus dilihat memorinya, kapasitasnya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, kepribadiannya bagaimana. Karena ada pada kepribadian tertentu itu yang bisa tidak kooperatif di dalam proses penggalian informasi atau penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian. Nah, kemudian kita juga akan melihat kalau memang di sini diduga kuat ya, dan dia kebetulan di sini kan mengakui, kita akan melihat lebih jauh, menarik mundur ya peristiwanya pada saat dia melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya itu, dia di dalam kondisi sadar, tahu, terbebas dari simptom-simptom gangguan jiwa atau tidak gitu. Nah, itu kita analisis, kita lihat.
Dari situ kemudian kita bisa menganalisis seperti motif, seperti itu ya. Kemudian apa sih sebetulnya yang dia harapkan dengan perilakunya ini? Apakah memang ada keuntungan-keuntungan tertentu dengan dia melakukan hal ini? Nah, itu kita gali semua dan kita integrasikan dari proses 4 pilar proses assessment tadi. Nah, kemudian kalau itu sudah, kita juga akan melihat risiko keberbahayaan atau dangerousness risk-nya. Jadi orang ini punya level keberbahayaan secara psikologis itu seperti apa. Nah, level keberbahayaan ini merupakan satu unsur prediksi perilaku. Di kemudian hari ini dia beresiko untuk bisa mengulangi lagi nggak sih kejahatan yang dia lakukan. Nah, itu minimal simpulan yang biasanya kita dapatkan dari proses pemeriksaan psikologi forensik.